Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Ada yang pernah ikut arisan kurban? Atau tahun ini kurbannya pakai sistem arisan? Biasanya di perkampungan atau di perumahan ada loh model-model ibadah kurban dengan sistem arisan. Beda dengan iuran ya. Kalau iuran itu biasanya entah satu keluarga atau pertemanan, kemudian saat itu juga mengumpulkan uang 7 orang untuk membeli seekor sapi atau kerbau. Nah, kalau arisan sistemnya tidak seperti itu. Arisan kurban adalah sebuah akad yang dilakukan secara bersama-sama antara 2 orang atau lebih untuk mengadakan kurban. Komitmen peserta biasanya adalah mereka secara patungan bergantian membelikan hewan yang masuk kriteria hewan kurban dengan peruntukan untuk memenuhi kurbannya peserta yang mendapatkan undian di tahun tertentu. Komitmen ini biasanya dibangun atas dasar memperingan kebutuhan pengeluaran untuk membeli hewan kurban di antara peserta. Dari yang semula harus ditanggung sendiri menjadi digotong secara bersama-sama. Misalnya, ditetapkan bahwa objek hewan kurban adalah kambing dengan harga 2,5 juta rupiah digotong oleh 5 orang. Sehingga masing-masing peserta harus urun 500.000. Dalam praktik yang berlaku, ternyata harga kambing tidak selalu 2,5 juta rupiah. Kadang harga tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,6 juta atau bahkan mengalami penurunan menjadi 2,4 juta rupiah. Berangkat dari sini muncul permasalahan fikih. Di antaranya, bagaimana jika harga kambing mengalami kenaikan, misalnya jadi 2,6 juta dari 2,5 juta? Atau dalam kondisi seperti ini, apakah boleh pihak peserta ditarik iuran tambahan lagi mengingat harga 2,5 juta belum mendapatkan kambing kurban? Kemudian masalah yang lain lagi, bagaimana apabila harga kambing mengalami penurunan? Yang berarti ada uang lebihnya tuh 100.000. Apakah status uang ini bisa langsung dijadikan kas bersama ataukah diberikan kepada pihak yang mendapat undian saat itu? Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya dibutuhkan pengetahuan mengenai hakikat daripada akad arisan. Pengetahuan ini akan nampak jelas bila kita runut pola dasar arisan. Dalam kenyataannya, setiap arisan dilakukan dengan praktik menyetorkan uang. Peserta yang mendapatkan undian dan mendapatkan uang yang dikumpulkan secara bersama-sama, ia tetap memiliki kewajiban untuk terus setor keuangan di kemudian hari sampai tahun terakhir ditentukan. Dengan demikian, secara tidak langsung, peserta yang mendapat undian di awal-awal arisan hakikatnya memiliki tanggungan berupa utang kepada peserta arisan lainnya yang belum mendapatkannya. Nah, persoalan berikutnya adalah apa yang menjadi objek utang? Jika dilihat dari setorannya yang berupa uang, maka jelas bahwa objek utangnya atau ma'qud alaih adalah uang. Dengan demikian, bila mana terjadi penambahan pada uang di tengah-tengah masa setor arisan, maka tidak diragukan lagi bahwa tambahan tersebut masuk unsur riba qardi, yaitu riba utang piutang. Kalau begitu, bila terjadi lonjakan harga kambing, maka pihak yang menerima arisan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menambah harga. Dan sebaliknya, bila terjadi penurunan harga, maka pihak yang mendapat undian bertindak selaku yang menerima kembalian. Ini adalah pendapat pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang terkuat, mengingat dhohir akad adalah sebuah setor uang.
Menurut Asy-Syirbini, dalam utang berupa uang, maka yang wajib dikembalikan adalah padanan nilai uang tersebut, meski uangnya sudah tidak berlaku lagi. Bagaimana pendapat yang kedua? Pendapat kedua menyatakan bahwa pada hakikatnya para peserta tidak menjadikan objek akadnya berupa uang, melainkan hewan kurban. Maksud dari hewan kurban ini adalah hewan yang sudah cukup usia dan besarnya serta kriterianya untuk dijadikan hewan kurban. Sifat tertentunya hewan kurban, ciri-ciri dan spesifikasi hewan kurban, sebagaimana hal yang disepakati oleh peserta arisan, menjadikan hewan tersebut berkedudukan sebagai harta mutaqawwam. Harta mutaqawwam adalah harta yang memiliki nilai atau harga apabila dijual. Misalnya kambing. Kambing adalah harta mutaqawwam dan bisa memiliki nilai apabila ia dijual. Menurut Syekh Al-Syirbini, utang berupa barang mutaqawwam adalah wajib mengembalikan berupa harta mutaqawwam juga. Utang kambing wajib mengembalikan berupa kambing. Utang pupuk wajib mengembalikan berupa pupuk. Bagaimana apabila utang berupa mutaqawwam ini dikembalikan berupa uang? Dalam hal ini Syekh Al-Syirbini menjawab, seandainya harus membayar dengan harganya, maka harus diketahui harganya ketika akad utang piutang. Nah, menyimpulkan dari berbagai uraian tersebut, maka menurut pendapat kedua terkait dengan arisan kurban adalah bahwa objeknya berupa hewan kurban. Jika polanya semacam ini, maka kewajiban dari peserta arisan kurban setiap tahunnya adalah bukan berupa urunan dengan besaran nilai tertentu, akan tetapi gotong royong dari peserta berupa mewujudkan adanya hewan yang siap untuk dijadikan hewan kurban. Bagaimana mungkin hewannya bisa diketahui sama atau tidak? Kewajiban mengembalikan utang berupa barang mutaqawwam ini tidak harus sama persis. Yang baku bahwa pengembalian itu memiliki karakteristik yang sesuai kesepakatan awal dilakukannya arisan hewan kurban. Bila ada kelebihan sedikit terkait dengan besarnya hewan, maka dikembalikan sesuai dengan sunnah Nabi, bahwa sebaik-baik orang yang berutang adalah yang paling baik dalam pengembaliannya. Dengan demikian, bertambah atau berkurangnya nilai uang yang disetorkan, menurut pendapat kedua ini tidak mengharuskan bagi pihak penerima untuk menambah atau menerima kembalian. Karena besar setoran bersifat fleksibel sesuai harga hewan kurban saat itu. Nah, sudah jelas ya. Jadi arisan kurban itu tidak apa-apa, asalkan aturannya sesuai syariat Islam, seperti yang sudah dijelaskan pada video ini. Kalau belum jelas, coba diulang lagi, mungkin ada bagian yang terlewat. Semoga dapat memberikan manfaat agar kita lebih tenang dalam melakukan ibadah kurban tahun ini maupun insya Allah di tahun-tahun yang akan datang ya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.